Saya Evan Sriwilon Boymau, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai model-model pembelajaran kooperatif learning. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas beberapa macam atau beberapa bagian model pembelajaran kooperatif learning. Oke, baik teman-teman. Saya akan menjelaskan bagian A tentang pengertian kooperatif learning. Nah, seperti yang kita ketahui, pembelajaran kooperatif learning bukanlah gagasan baru dalam sebuah dunia pendidikan. Di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mereka mengenai pembelajaran kooperatif learning di dunia pendidikan. Yang pertama, menurut Salvin pada tahun 1995, ia mengemukakan pendapatnya bahwa kooperatif learning adalah suatu model pembelajaran yang mana sistem belajar dan bekerjanya dalam sebuah kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar. Nah, yang berikut menurut ahli kedua yaitu Anita Lie pada tahun 2000. Ia mengemukakan pendapatnya bahwa pembelajaran kooperatif learning adalah sebuah pembelajaran yang dilakukan secara bergotong royong, yang mana sistemnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan peserta lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat terstruktur atau tugas yang lebih ditentukan. Menurut ahli yang ketiga, Azizah pada tahun 1998. Di sini ia mengemukakan pendapatnya bahwa pembelajaran kooperatif learning merupakan sebuah strategi pembelajaran yang melibatkan semua siswa untuk bekerja secara kolaboratif dalam mencapai sebuah tujuan pendidikan. Nah, teman-teman, dari beberapa definisi di atas, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam pembelajaran kooperatif learning merupakan salah satu pembelajaran yang efektif dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling bekerja sama, berinteraksi, dan bertukar pikiran dalam sebuah proses pembelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif learning juga, sebuah pelajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompoknya belum menguasai sebuah bahan pembelajaran. Nah, sebuah falsafah yang mendasari pembelajaran kooperatif learning atau pembelajaran yang bersifat gotong royong dalam dunia pendidikan adalah Homo homini socius, yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Pembahasan selanjutnya pada bagian B, unsur-unsur pembelajaran kooperatif learning. Nah, di sini unsur-unsur pembelajaran kooperatif learning terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Nah, saling ketergantungan positif menuntun adanya interaksi promotif yang memungkinkan sesama siswa saling memberikan motivasi untuk meraih hasil belajar mereka secara optimal. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Maksudnya, pembelajaran kooperatif juga ditujukan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran secara individual. Hasil penilaian individual tersebut selanjutnya disampaikan guru kepada kelompok agar semua kelompok dapat mengetahui siapa anggota kelompok yang memerlukan bantuan dan siapa anggota kelompok yang dapat memberikan bantuan kepada temannya. Yang ketiga, interaksi secara tatap muka. Nah, maksud dari interaksi secara tatap muka
itu ia menuntut para siswa dalam kelompok dalam saling bertatap muka, sehingga mereka dapat melakukan sebuah dialog tidak hanya dengan guru, tetapi juga dengan sesama siswanya. Interaksi semacam ini memungkinkan siswa dapat saling memberikan sumber belajar, sehingga sumber belajar lebih bervariasi, dan ini juga dapat lebih memudahkan siswa dalam belajar. Yang keempat, komunikasi antar kelompok anggota. Nah, maksud dari bagian keempat ini, dalam sebuah pembelajaran kooperatif, ia memberikan sebuah keterampilan sosial, seperti tenggang rasa, sikap sopan santun terhadap sesama temannya, mengkritik ide dan bukan mengkritik teman, berani mempertahankan pikiran logisnya, tidak mendominasi orang lain, mandiri, dan berbagai sifat lain yang mempunyai manfaat dalam menjalin hubungan antar pribadi dan tidak sengaja diajarkan dalam pembelajaran kooperatif ini. Yang kelima, evaluasi proses belajar kelompok. Nah, maksud dari bagian ini, pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Waktu evaluasi ini tidak perlu diadakan setiap kali ada kerja kelompok, tetapi bisa diadakan selang beberapa waktu setelah beberapa pelajar terlibat dalam kegiatan pembelajaran cooperative learning ini. Yang berikutnya bagian C, karakteristik cooperative learning. Pada hakikatnya, cooperative learning kerjasama dengan kerja kelompok lain, akan tetapi tidak setiap kerja kelompok dikatakan cooperative learning. Nah, di sini seorang ahli mengemukakan pendapatnya mengenai cooperative learning dengan kerja kelompok. Itu yang pertama. Yang pertama, positif independen atau biasa dikatakan saling ketergantungan positif. Nah, maksud dari kalimat ini mempunyai hubungan timbal balik yang disadari atau tidak dengan kepentingan yang sama. Yang kedua, personal responsibility atau biasa dikatakan tanggung jawab perseorangan. Nah, di sini ia mengenal materi pelajaran dalam anggota kelompoknya, sehingga siswa termotivasi untuk membantu temannya membutuhkan keluenan. Yang ketiga, face-to-face promotive interaction atau interaksi promotif, yaitu interaksi yang langsung terjadi antara siswa tanpa ada perantaranya. Yang berikut, interpersonal skill atau komunikasi antar anggota. Maksudnya di sini ia menciptakan hubungannya antar pribadi, mengembangkan kemampuan kelompoknya, dan memelihara hubungan kerja yang efektif. Yang berikut, group processing atau pemrosesan kelompok. Maksudnya yaitu untuk meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam memecahkan sebuah masalah. Yang berikut bagian D, tujuan cooperative learning. Nah, teman-teman, dalam tujuan cooperative learning terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, membantu pembelajar atau peserta didik untuk mencapai hasil belajar secara optimal dan mengembangkan keterampilan sosial dalam sebuah pembelajaran. Yang kedua, mengajarkan keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi. Dan yang ketiga, memberdayakan pembelajar atau seorang peserta didik dalam sebuah kelompok atau sebagai tutor sebaya bagi kelompok lainnya.
Selanjutnya, bagian E, manfaat model pembelajaran kooperatif learning. Nah, di sini terbagi atas 7 bagian. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yaitu yang pertama, meningkatkan hasil belajar pembelajar. Dan yang kedua, meningkatkan hubungan antar kelompok. Belajar kooperatif memberikan kesempatan kepada setiap pembelajar untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan teman lainnya atau teman satu timnya untuk merencanakan materi pelajaran yang disampaikan oleh seorang pendidik atau seorang guru. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar. Seorang peserta didik dapat belajar secara kooperatif atau membina sifat kebersamaan dalam kelompok, peduli satu sama lain, dan tanggung jawab dalam sebuah kelompok untuk membahas sebuah materi yang diberikan seorang pendidik, serta mempunyai rasa adil terhadap keberhasilan dalam sebuah kelompok atau sebuah tim. Yang keempat, menumbuhkan realisasi kebutuhan pembelajar untuk belajar berpikir. Belajar kooperatif dapat diterapkan untuk berbagai materi ajar. Itu seperti pemahaman yang rumit, pelaksanaan kajian sebuah proyek, dan latihan memecahkan sebuah masalah dalam sebuah pembelajaran. Yang kelima, memadukan dan menerapkan pengetahuan dalam sebuah keterampilan. Yang keenam, meningkatkan perilaku dan kehadiran di kelas atau sebuah keaktifan dalam membentuk sebuah kelompok untuk melaksanakan sebuah presentasi dalam sebuah mata pelajaran. Dan yang ketujuh, relatif murah karena tidak memerlukan biaya khusus untuk menerapkannya. Yang berikut yaitu prinsip utama model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, kesamaan tujuan. Nah, tujuan yang sama pada pembelajar dalam kelompok membuat kegiatan belajar lebih kooperatif. Yang kedua yaitu ketergantungan positif. Nah, beberapa pembelajar direkrut sebagai anggota kelompok karena kegiatan hanya dapat berhasil jika anggota dapat bekerja sama. Nah, ketergantungan antara individu-individu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, beri anggota kelompok peranan khusus untuk membentuk pengamat, pengikat, penjelas, atau perekam. Dengan cara ini, tiap individu memiliki tugas khusus dan kontribusi tiap kelompok diperlukan untuk melengkapi keberhasilan tugas. Yang kedua, bagilah tiap tugas menjadi sub-sub tugas yang diperlukan untuk melengkapi keberhasilan tugas. Yang ketiga, nilailah kelompok sebagai satu kesatuan yang terdiri dari individu-individu. Di sini pembelajar dapat bekerja berpasangan dengan penilaian tiap pasangan. Yang berikut, struktur tujuan kooperatif dan kompetitif dapat dikoordinasikan dengan menggunakan kelompok belajar kooperatif, menghindari pertentangan satu sama yang lain. Yang berikut, ciptakan situasi fantasi yang menjadikan kelompok bekerja sama untuk membangun kekuatan imajinatif dengan aturan yang ditetapkan oleh situasi. Yang berikut, karakteristik model pembelajaran kooperatif. Karakteristik model pembelajaran kooperatif yang pertama, kelompok dibentuk dari pembelajar yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, jika memungkinkan, setiap anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda. Yang berikut, pembelajar belajar dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang berikut, penghargaan lebih berorientasi kelompok daripada individual.
Yang berikut keterbatasan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, memerlukan waktu yang cukup bagi pembelajar untuk bekerja dalam tim. Yang kedua, memerlukan latihan agar pembelajar terbiasa belajar dalam tim. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif diterapkan harus sesuai dengan pembahasan materi ajar. Materi ajar harus dipilih sebaik-baiknya agar sesuai dengan misi belajar kooperatif. Yang berikut memerlukan format penilaian belajar yang berbeda. Yang berikut memerlukan kemampuan khusus bagi pendidik untuk mengkaji berbagai teknik pelaksanaan belajar kooperatif. Yang berikut sintaks model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, fase ke-1, indikatornya menyampaikan tujuan dan motivasi dan memotivasi pembelajar. Aktivitas pendidiknya yaitu pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran atau standar kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi pembelajar belajar. Yang berikut fase yang kedua, indikatornya menyajikan informasi. Aktivitas pendidiknya, pendidik menyajikan informasi kepada pembelajar dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Fase yang ketiga, indikatornya yaitu mengorganisasikan pembelajar ke dalam kelompok-kelompok belajar. Aktivitas pendidiknya, pendidik menjelaskan kepada pembelajar bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan perubahan yang efisien. Fase yang keempat yaitu indikatornya membimbing kelompok belajar, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Aktivitas pendidiknya yaitu pendidik membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas dalam hal menggunakan keterampilan kooperatif. Fase yang kelima yaitu evaluasi. Aktivitas pendidiknya di sini pendidik mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya. Yang berikut fase ke-6 yaitu memberikan penghargaan. Aktivitas pendidiknya, pendidik memberikan cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Yang berikut model-model cooperative learning. Nah, yang pertama jigsaw. Nah, di sini model ini guru membagi satuan informasi yang besar menjadi komponen-komponen lebih kecil. Selanjutnya, guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar kooperatif yang terdiri dari 4 siswa, sehingga setiap anggota bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap komponen atau subtopik yang ditugaskan guru dengan sebaik-baiknya. Yang berikut yaitu group investigation. Nah, di sini investigasi kelompok merupakan model pembelajaran kooperatif yang paling kompleks dan paling sulit diterapkan. Nah, di sini model ini dikembangkan pertama kali oleh Helen. Nah, berbeda dengan STAT dan Jigsaw, pada model ini siswa terlibat dalam perencanaan baik yang dipelajari maupun hasil penyelidikan mereka. Nah, pendekatan ini memerlukan norma dan struktur kelas yang lebih rumit daripada pendekatan yang lebih terpusat dari guru. Di sini guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5 atau 6 siswa yang heterogen. Nah, dalam beberapa kasus kelompok dapat dibentuk dengan mempertimbangkan keakraban, persahabatan atau minat yang sama dalam topik tertentu. Selanjutnya, siswa memilih topik untuk diselidiki, melakukan penyelidikan mendalam atau topik yang dipilih. Selanjutnya, mereka mempertimbangkan dan mempresentasikan laporan kepada seluruh kelas. Yang berikut listening team. Nah, pada model ini diawali dengan pemaparan materi pelajaran oleh guru. Kemudian guru membagi kelas
menjadi kelompok-kelompok dan kelompok mempunyai perannya masing-masing. Yang berikut Team Games Tournament atau TGT. Nah, peranan model ini dengan cara mengelompokkan siswa heterogen. Tugas tiap kelompok bisa sama dan bisa juga berbeda. Nah, setelah memperoleh tugas, setiap kelompok bekerja sama dalam membentuk kerja individual atau diskusi. Nah, usahakan dinamika kelompok kohesif dan kompak serta tumbuh rasa kompetisi antara kelompok, suasana diskusi nyaman dan menyenangkan seperti dalam kondisi permainan yaitu dengan cara guru bersikap terbuka, ramah, lembut, santun, dan ada sajian bodoran. Nah, setelah selesai kerja kelompok disajikan hasil kelompok sehingga terjadi diskusi kelas. Nah, jika waktunya memungkinkan, TGT juga bisa dilaksanakan dalam beberapa pertemuan atau dalam rangka mengisi waktu sesudah ujian akhir semester menjelang pembagian raport. Dan berikut role playing. Nah, metode ini dengan cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Nah, dalam metode ini ada beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, di sini siswa bebas mengambil keputusan atau berekspresi secara utuh. Nah, yang kedua yaitu permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda. Yang ketiga, guru dapat mengevaluasi pemahaman setiap siswa mengalami pengamatan pada saat melakukan permainan. Yang berikut, permainan merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak. Yang keenam yaitu Student Team Achievement Division atau STAD. Nah, di sini dia dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins dan merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Di sini guru yang menggunakan STAD juga mengacu pada belajar kelompok siswa dan menyajikan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu dengan menggunakan presentasi verbal dan atau teks. Nah, siswa dalam kelas tertentu dibagi menjadi kelompok dengan jumlah anggota 4-5 orang. Yang berikut yaitu peran guru dalam cooperative learning. Nah, guru dalam cooperative learning mempunyai beberapa peran untuk melakukannya, antara lain yang pertama sebagai fasilitator. Nah, peran guru sebagai fasilitator harus mempunyai beberapa sikap. Yang pertama, mampu menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman dan menyenangkan. Yang kedua yaitu membantu dan mendorong siswa untuk mengungkapkan dan menjelaskan keinginan dan pembicaraannya. Yang ketiga, membantu kegiatan dan menyiapkan sumber atau alat. Yang berikut, membina siswa agar setiap orang menjadi sumber yang bermanfaat bagi yang lainnya. Yang berikut, menjelaskan tujuan kegiatan pada keluarga dan mengatur jalannya dalam bertukar pendapat. Yang berikut, sebagai mediator. Nah, di sini guru berperan untuk menjabati atau mengaitkan materi pelajaran yang sedang dibahas melalui cooperative learning dengan permasalahan yang nyata ditemukan di lapangan.
Yang berikut sebagai direktor motivator. Nah, guru berperan dalam membimbing serta mengarahkan jalannya diskusi, membantu kelancaran diskusi, tetapi tidak memberikan jawaban. Yang berikut sebagai evaluator. Nah, di sini guru berperan dalam menilai kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Sekian dan terima kasih.